Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas besar ini disusun oleh yang pertama, Raffi Hafizni Anggia, kemudian Dimas Yusuf Prasetyo, dan yang terakhir adalah Mutabi Hudaya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar desain dan analisis algoritma. Dalam tugas besar ini bertujuan untuk membandingkan dua strategi algoritma untuk menyelesaikan suatu permasalahan knapsack. Latar belakang. Algoritma adalah sebuah kumpulan instruksi yang harus dijalankan secara berurut untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi, banyak sekali algoritma yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang diberikan. Setiap algoritma tersebut dibangun dan didesain dengan menetapkan suatu metode dan tahapan untuk membangunnya. Metode dan tahapan ini adalah yang disebut sebagai algoritma. Strategi algoritma diterapkan untuk membangun suatu algoritma untuk menyelesaikan suatu masalah spesifik. Pemilihan strategi terhadap permasalahan sangat menentukan hasil akhir dari algoritma yang dibangun. Oleh karena itu, pemilihan strategi yang tepat untuk diterapkan pada suatu algoritma sangat mempengaruhi kualitas suatu algoritma dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Pemilihan strategi tersebut dipengaruhi oleh hal-hal yang sangat penting, yaitu dari segi permasalahan yang diselesaikan. Saya akan mencoba membandingkan dua strategi algoritma untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Strategi yang dipilih yang pertama adalah greedy dan strategi dynamic. Kedua strategi tersebut akan dibandingkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara spesifik. Masalah tersebut adalah masalah knapsack. Untuk membandingkan kualitas dari masing-masing strategi dalam menyelesaikan suatu permasalahan knapsack, akan dilakukan pengecekan kompleksitas waktu terhadap data knapsack dari masing-masing strategi. Untuk membandingkan tersebut akan menunjukkan kualitas dari waktu dan solusi optimum strategi untuk menyelesaikan masalah knapsack. Selanjutnya adalah teori dasar dan strategi permasalahan. Pada bab ini akan dibahas lebih mendalam suatu permasalahan mengenai apa itu knapsack, algoritma greedy, dan dynamic programming pada pencarian suatu permasalahan knapsack. Optimasi ialah suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimal pada masalah yang berhubungan dengan keputusan yang terbaik, maksimum, minimum, dan memberikan cara menentukan solusi yang memuaskan. Yang pertama adalah strategi greedy. Seperti namanya, strategi greedy ini memiliki prinsip take what you can get now, yaitu mengimplementasikan strategi ini dapat dipakai berbagai macam masalah optimasi. Terhadap dua masalah optimasi yang dapat diselesaikan, yaitu minimalisasi dan maksimalisasi. Pembangunan algoritma dengan menggunakan strategi ini membutuhkan pembentukan elemen dari strategi greedy itu sendiri. Yang pertama adalah himpunan calon solusi, yang kedua adalah himpunan solusi, yang ketiga adalah fungsi seleksi, yang keempat adalah fungsi kelayakan, dan yang terakhir ada fungsi tujuan. Permasalahan terbesar pada strategi greedy ini adalah solusi optimum yang diberikan belum tentu menjadi solusi global. Pada strategi greedy, pemilihan solusi optimum pada elemen fungsi seleksi adalah solusi optimum lokal. Ini akan mempengaruhi hasil akhir dari strategi greedy ini. Belum tentu menjadi solusi yang paling optimum. Berikut adalah gambar ilustrasi dari strategi greedy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Hafizni Anggia. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi dynamic dan konsep tentang knapsack. Nah, yang sebelumnya pemaparannya telah dijelaskan oleh Dimas. Mungkin saya akan melanjutkan saja. Oke, di sini strategi dinamik. Strategi dinamik atau dalam bahasa Indonesia berarti program dinamis adalah metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan solusi menjadi sekumpulan langkah atau step atau tahapan atau stage. Sedemikian sehingga solusi dari persoalan dapat dipandang dari serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Pada penyelesaiannya, persoalan metode ini satu, terdapat sejumlah bilangan berhingga pilihan yang mungkin. Kedua, solusi pada setiap tahap dibangun dari hasil solusi tahap sebelumnya. Yang ketiga, kita menggunakan persyaratan optimasi dan kendala untuk membatasi sejumlah pilihan yang harus dipertimbangkan pada suatu tahap. Nah, secara umum pada strategi dinamik ini
Cara untuk mengembangkannya yaitu satu, mengkarakteristik struktur solusi optimal. Yang kedua, mendefinisikan secara rekursif nilai solusi optimal. Yang ketiga, hitung nilai solusi optimal secara maju atau mundur. Yang keempat, konstruksi solusi optimal. Nah, mungkin seperti ini hasil daripada gambaran strategi dynamic yang oke, mungkin cukup sekian pematerian dari strategi dynamic. Yang selanjutnya itu tentang knapsack. Knapsack adalah salah satu masalah yang paling dikenal banyak orang untuk mengecek masalah optimasi. Masalah knapsack dipaparkan dengan membuat suatu data yang mempresentasikan item yang akan dimasukkan ke knapsack. Data tersebut memiliki atribut yaitu weight dan value 0 sampai dengan 1, mempresentasikan tentang apakah item tersebut 0 atau tinggalkan, atau 1 itu angkut. Lalu untuk dimasukkan ke dalam knapsack tersebut nanti akan dipilih atau diangkut berdasarkan weight dan value-nya. Mungkin presentasi dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya Muhammad. Saya akan menjelaskan tentang badan hal yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada penjelasan sebelumnya dijelaskan apa itu knapsack, apa itu dynamic programming, dan apa itu greedy strategy. Nah, di sini penjelasan data yang akan kita lakukan itu knapsack, di mana nanti akan terdapat dua variabel data, itu weight and value. Nah, data akan dipisahkan dengan indent atau tab, dan akan dipisahkan untuk item barunya dengan new line. Seperti data terlampir seperti berikut. Selanjutnya, skenario percobaan yang akan dilakukan yaitu nanti akan berapa dataset. Kami menggunakan 5 dataset, yaitu ada dataset yang 20.000 hingga 60.000. Lalu hasil dari eksekusi dari masing-masing strategi akan dicek order of growth-nya dari waktunya, dan apakah solusinya optimum atau tidak. Langsung aja ke hasil percobaannya. Sudah siapkan. Saya run coding. Nah, penjelasan singkat tentang codingan. Jadi ini ada, kita read file dulu. Jadi nanti ada suatu file data yang akan kita read dari suatu directory file. Setelah itu kita akan masukkan file tersebut ke dalam dua variabel, yaitu variabel items dan variabel solusi optimalnya. Lalu setelah itu untuk lebih mempersingkat waktu greedy dan dynamic programming, kita akan melakukan sorting terlebih dahulu. Sortingnya adalah sorting merge sort Python. Oh ya, sebelum itu saya spesifikasi environment yang digunakan yaitu prosesor i5 8400 dengan bahasa Python dan tanpa menggunakan multi processing pada GPU. Jadi processing hanya dilakukan pada CPU saja. Nah, oleh karena itu, karena kita menggunakan Python, di sini ada merge sort Python dengan kompleksitas yaitu n log n. Di mana setelah kita melakukan sorting itu, kita akan mencari tiap masing-masing solusi dari masing-masing strategi. Nah, seperti tampil pada di sini, ini adalah hasilnya. Jadi step 1 kita melakukan sorting terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita melakukan greedy. Nah, untuk greedy ini, di sini sudah codingnya terlampir sebagai berikut. Ini ada fungsi seleksinya untuk greedy. Nah, kenapa di sini biasanya waktu greedy itu sangat cepat? Karena sudah ada proses sorting. Apabila proses sorting sudah dilakukan, nanti kan sudah tersort tuh dari density-nya. Nah, oleh karena itu, semakin cepat kapasitasnya terisi, maka semakin cepat eksekusi strategi greedy selesai. Nah, setelah melakukan itu, baru kita melakukan step 2B-nya, itu start dynamic programming knapsack. Ini terlihat dynamic programming sangat lama gitu. Nah, karena ini dilakukan karena kita melakukan tidak ada fungsi eksekusi yang langsung mengeluarkan eksekusi program. Jadi benar-benar melakukan jadi semuanya itu di traverse, datanya di traverse hingga selesai. Nah, traverse itu dilakukan 2 kali, itu adalah ada
ada loop pertama dari N dan loop kedua dari kapasitasnya. Nah, oleh karena itu, ini proses untuk yang design programming akan lebih lama. Nah, namun pada solusinya dari programming, lebih akurat. Jadi nanti ada optimal solusinya ini benar ya, 618, 618, 618, 618, 599, 599. Nah, karena solusi greedy belum mencapai solusi optimum globalnya. Nah nah untuk tadi seperti seperti tadi hasil implementasi, kita buat suatu tabel yaitu waktu eksekusinya, waktu greedy dan waktu dynamic programming. Walaupun greedy dilakukan secara cepat namun tidak mencapai solusi optimum. Nah, ini sebagai urutnya. Nanti ada word sort-nya, n log n, greedy on, dan n kali w, di mana n adalah jumlah itu dan w adalah kapasitas. Nah, solusi greedy itu seperti ini. Jadi ada solusi greedy 640 misalnya. Tadi kan salah tuh. Nah, jadi greedy itu sebenarnya cepat, cuman tidak mencapai solusi optimum global. Nah, di kesimpulannya itu sebenarnya di sini pada dan programming untuk solusi yang optimum itu lebih bagus untuk digunakan strategi dynamic programming walaupun lebih lambat namun mencapai solusi optimum. Cukup sekian penjelasan percobaan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.